Suasana di hutan malam itu gelap sekali, sampai-sampai mata tidak bisa melihat apa-apa. Tapi, hutan di gunung itu tidak sepi. Suara auman dan geraman hewan buas terdengar di mana-mana, membuat suasana jadi sangat mencekam. Munculnya cahaya aneh. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu muncul cahaya redup yang cantik. Ternyata, cahaya itu berasal dari sebuah dahan pohon kecil yang warnanya hijau mengkilap seperti batu giok. Dahan itu terus bersinar lembut, seolah-olah punya nyawa. Siapa dia sebenarnya? Jadi, ini kekuatan super gue? Gumam sebuah suara pelan, hampir tidak terdengar. Nama aslinya adalah Yu Ziyu. Dia adalah orang dari dunia modern yang nasibnya kurang beruntung. Dia mati konyol hanya gara-gara tersedak saat sedang minum air. Nasib baru. Begitu sadar dari kematiannya, Yu Ziyu kaget setengah mati. Dia tidak lagi jadi manusia, melainkan sudah berubah wujud menjadi pohon willow. Meskipun sekarang cuma sebatang pohon di tengah hutan angker, dahan yang bersinar itu sepertinya adalah modal utama dia untuk bertahan hidup di dunia baru ini. Yu Ziyu adalah sosok yang santai. Baginya, bisa bertahan hidup saja sudah luar biasa. Apalagi dia memiliki sebuah cheat, kemampuan spesial yang membantunya berkembang. Di tengah kegelapan malam, salah satu cabang pohonnya tiba-tiba bersinar hijau redup. Ternyata, Yu Ziyu baru saja menggunakan 0,1 poin evolusi untuk memperkuat cabang tersebut. Saat ia mengecek layar status, seperti menu di dalam video game, muncul tulisan yang mengejutkan. Bermutasi? Setelah cahaya itu hilang, Yu Ziyu merasakan hal aneh. Biasanya, ranting pohon hanya bergerak jika ditiup angin. Namun sekarang, ia bisa menggerakkan cabang itu sesuai keinginannya, persis seperti menggerakkan tangan sendiri. Ia mencoba beberapa gerakan, mengayunkannya perlahan, membuat gerakan melingkar seperti ular hijau yang lincah. Karena merasa bersemangat, Yu Ziyu mencoba mengayunkan cabang itu sekuat tenaga ke udara. Patah! Suara ledakan keras terdengar memecah kesunyian malam. Ayunan itu begitu cepat hingga menciptakan gelombang kejut yang disebut ledakan sonik. Suara yang muncul karena gerakan yang melebihi kecepatan suara. Yu Ziyu pun menyadari satu hal penting. Kekuatan ini sangat besar. Jika serangan ini mengenai manusia, mereka pasti akan langsung mati. Yu Ziyu akhirnya sadar bahwa dirinya bukan sekedar pohon biasa yang pasrah pada keadaan. Di hadapannya, sebuah cabang hijau sepanjang 3 meter bergerak lincah, siap menjadi senjata mematikan. Awalnya dia mengira akan menjadi pohon yang hanya diam dan menderita. Namun, dalam hitungan hari, dia justru mendapatkan kekuatan untuk melawan balik. Meskipun tinggi fisiknya baru sekitar 3-4 meter dan pandangannya sering terhalang oleh pohon-pohon raksasa di sekitarnya, Yu Ziyu memiliki keunggulan unik, penglihatan 360 derajat. Ia tidak butuh mata fisik. Melalui kanopi pohonnya, ia bisa melihat segala arah tanpa ada titik buta. Hal ini memberinya perspektif baru yang luar biasa luas, memungkinkannya memantau seluruh area di sekitarnya dengan sangat detail. Ada sesuatu yang aneh dengan hutan ini. Pohon willow biasanya hanya tumbuh puluhan meter, tapi pohon-pohon di sini tampak jauh lebih masif. Yu Ziyu sendiri mengalami pertumbuhan yang tidak masuk akal. Hanya dalam beberapa hari sejak ia bereinkarnasi sebagai tunas kecil, tingginya sudah bertambah drastis. Ia terus menyerap energi dari lingkungan sekitarnya secara aktif. Saat sedang beristirahat, seekor lebah datang mengganggunya. Dulu, lebah mungkin hanya gangguan kecil, tapi sekarang Yu Ziyu punya cara untuk membalas. Dengan satu gerakan cepat, cabang hijaunya melesat seperti cambuk yang membelah udara. Suaranya meledak, dan dalam sekejap, lebah tersebut hancur menjadi kabut darah. Notifikasi sistem. Lebih dari
kamu membunuh seekor lebah, poin evolusi plus 0,1. Yuziyu terkejut. Selama ini, ia harus berjemur seharian di bawah matahari hanya untuk mendapatkan 0,1 poin evolusi. Tapi sekarang, hanya dengan membunuh satu serangga, ia mendapatkan hasil yang sama dalam sekejap. Disinilah mentalitasnya berubah. Ia mulai menyadari sebuah hukum dasar di dunia baru ini, seleksi alam. Jika ia ingin menjadi kuat seperti Dewa Willow yang legendaris, ia tidak bisa hanya diam. Membunuh dan mengambil energi dari makhluk lain adalah cara tercepat untuk naik level. Baginya, ini bukan sekedar kekejaman, melainkan cara bertahan hidup yang paling efektif. Yuzeyu teringat pada sosok Dewa Willow dari kisah legendaris yang pernah ia baca. Makhluk luar biasa yang mampu menguasai ribuan dunia hanya dengan tubuh pohonnya. Namun, Yuzeyu lebih realistis. Ia tidak muluk-muluk ingin menguasai dunia. Impian sederhananya hanyalah bisa berubah kembali menjadi manusia. Beruntung, ia memiliki poin evolusi. Dengan sistem ini, impian yang mustahil itu perlahan-lahan mulai terasa masuk akal. Sadar bahwa ia sedang melamun di tengah ngarai yang sepi, Yuzeyu segera kembali fokus. Ia tahu bahwa di dunia yang keras ini, kekuatan adalah segalanya untuk bertahan hidup. Ia kemudian menggunakan 0,3 poin evolusi terakhirnya untuk memperkuat cabang-cabangnya. Seketika, energi misterius mengalir. 3 cabang tambahan berubah menjadi lebih hijau, rimbun, dan kuat. Saat digerakkan, cabang-cabang tersebut menciptakan ledakan suara, sonic boom, yang menggema di ngarai. Kini, ia memiliki 4 cabang tempur yang mematikan. Yuzeyu mulai membayangkan, jika baru 4 cabang saja sudah sekuat ini, bagaimana jadinya jika seluruh cabangnya, yang berjumlah 50, ditingkatkan? Ia akan menjadi monster pohon yang tak terkalahkan. Waktu berlalu dengan cepat. Bagi sebuah pohon, setengah bulan terasa singkat. Namun dalam waktu itu, pertumbuhan Yuzeyu sangat pesat. Ukuran, tingginya kini mencapai 20-30 meter dengan ribuan cabang. Kapasitas, seluruh cabangnya telah berhasil diperkuat. Ia mencoba menguji kekuatannya pada sebuah batu besar setinggi 3 meter. Saat Yuzeyu memerintahkan ribuan cabangnya menyerang secara bersamaan, terjadi fenomena luar biasa. Meskipun ujung cabangnya berhenti tepat setengah meter sebelum menyentuh sasaran, tekanan udara yang dihasilkan dari kecepatan gerakannya begitu dahsyat. Tanpa perlu disentuh secara fisik, batu besar itu langsung hancur berkeping-keping akibat gelombang kejut yang ia ciptakan. Yuzeyu telah melampaui batas tumbuhan biasa. Ia bukan lagi sekedar pohon yang diam, melainkan predator yang mampu memanipulasi ruang di sekitarnya hanya dengan gerakan fisik. Pertumbuhannya membuktikan bahwa dengan evolusi, waktu dan batasan biologis bukan lagi penghalang. Yuzeyu menyadari satu kelemahan terbesarnya. Sebagai pohon, dia tidak bisa berpindah tempat. Untuk bertahan hidup, dia harus memiliki kartu as atau serangan kejutan. Dia melatih cabangnya untuk bergerak sangat cepat hingga menciptakan tekanan udara yang dahsyat, sebuah meriam udara. Ini bukan sekadar gaya-gayaan. Bagi Yuzeyu, meriam udara ini adalah cara untuk membunuh musuh kuat dari jarak jauh sebelum mereka menyadari bahayanya. Yuzeyu mulai meragukan dunia tempat dia tinggal sekarang. Memang ada pesawat terbang yang melintas, menandakan ini adalah zaman modern. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dalam waktu hanya 2 minggu, dia tumbuh setinggi 20 meter. Pohon di sekitarnya pun tumbuh tidak wajar. Dia menyimpulkan, dunia ini sedang mengalami evolusi besar-besaran. Ada energi aneh di udara yang diserap oleh tumbuhan dan hewan. Akibatnya, hewan-hewan menjadi lebih liar dan peka, hingga mereka tidak berani mendekati wilayah Yuzeyu. Hal ini membuatnya kesulitan mendapatkan poin evolusi karena tidak ada mangsa yang lewat. Di tengah rasa lapar akan poin evolusi,
Yu Ziyu mendengar suara berisik dari puncaknya. Ada 8 anak burung elang peregrine di sana. Awalnya, Yu Ziyu ingin memakan mereka untuk menambah poin evolusinya yang tinggal sedikit. Namun, dia melihat peluang yang lebih besar. Elang peregrine adalah pemburu tercepat di alam liar, mampu menukik hingga 300 km per jam. Yu Ziyu berpikir jauh ke depan. Mobilitas. Sebagai pohon, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Elang-elang ini bisa menjadi mata dan tangannya di langit. Kekuatan. Jika burung-burung ini ikut berevolusi, mereka tidak akan lagi menjadi sekedar burung, melainkan senjata mematikan yang secepat peluru. Kesetiaan. Dengan merawat mereka sejak kecil menggunakan sisa hasil buruannya, Yu Ziyu sedang membangun pasukan yang setia. Yu Ziyu memilih untuk tidak menjadi monster yang hanya tahu membunuh. Dia memilih menjadi penguasa yang cerdas. Dia mengorbankan keuntungan jangka pendek memakan anak burung demi aliansi jangka panjang. Baginya, 8 elang ini bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan calon tangan kanannya di dunia yang semakin berbahaya ini. Yu Ziyu bukanlah manusia, melainkan sesosok pohon yang memiliki kesadaran. Saat ini ia sedang sibuk merawat anak-anak burung elang peregrine. Ia membagi-bagikan daging kelinci sisa buruan kemarin untuk memberi makan burung-burung kecil itu. Meski ia merasa cara burung-burung itu makan cukup berantakan, ia tetap menyayangi mereka dan terus membelai bulu mereka dengan rantingnya. Di sisi lain hutan, 2 gadis kembar bernama He Qing-er dan He Ling-er sedang berjalan mendekat. Desa mereka sebenarnya sudah melarang warga masuk ke gunung karena banyak kejadian aneh. Orang hilang dan serangan hewan berbisa. Namun, karena ingin mandi di kolam favorit mereka, kedua gadis ini nekat masuk. Mereka menyadari ada yang aneh. Hutan terasa jauh lebih lebat, lebih gelap, dan lebih sunyi dari biasanya. Meski merasa takut, mereka tetap melanjutkan perjalanan karena merasa sudah mengenal hutan tersebut sejak kecil. Begitu sampai di kolam, Yu Ziyu yang sedang asyik dengan burung-burungnya langsung waspada. Ia mendengar suara manusia. Dari kejauhan, ia memperhatikan kedua gadis itu. Meskipun ia mengakui kecantikan mereka, Yu Ziyu tidak merasa senang atau ingin mendekat. Sebaliknya,